Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lucia Eka Resti, Eskom, Mkom yang saya hormati selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Operasi. Serta teman-teman seperjuangan di semester 4 ini. Saya di sini akan menyampaikan hasil kerja saya dalam bentuk presentasi. Sebelum lanjut ke presentasi, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Kruniandani Rizky Wijaya, NPM 2021003. Kelas Jumat Sabtu Minggu. Dari semester 4 program studi Teknik Informatika. Mengenal lebih lanjut mengenai Linux. Sebelum kita melangkah lebih jauh berbicara mengenai Linux dan macam-macam distro Linux, kita kenalkan dulu apa itu sebenarnya Linux. Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama. Seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka lainnya pada umumnya, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Sejarah singkat sistem operasi Linux. Linux pada awalnya dibuat oleh seorang mahasiswa Finlandia yang bernama Linus Torvald. Dulunya Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Minix, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tannenbaum. Linux versi 0.01 dikerjakan sekitar bulan Agustus tahun 1991. Kemudian pada tanggal 5 Oktober tahun 1991, Linus mengumumkan versi resmi Linux, yaitu versi 0.02 yang hanya dapat menjalankan shell bash GNU Bourne Again Shell, dan GCC, GNU C Compiler. Saat ini Linux adalah sistem Unix yang sangat lengkap, bisa digunakan untuk jaringan, pengembangan software dan bahkan untuk pekerjaan sehari-hari. Linux sekarang merupakan alternatif sistem operasi yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan sistem operasi komersial. Linux mempunyai perkembangan yang sangat cepat. Hal ini dapat dimungkinkan karena Linux dikembangkan oleh beragam kelompok orang. Keragaman ini termasuk tingkat pengetahuan, pengalaman, serta geografis. Agar kelompok ini dapat berkomunikasi dengan cepat dan efisien, Internet menjadi pilihan yang sangat tepat. Karena kernel Linux dikembangkan dengan usaha yang independen, banyak aplikasi yang tersedia. Sebagai contoh C Compiler menggunakan GCC dari Free Software Foundation GNU Project. Compiler ini banyak digunakan pada lingkungan Hewlett-Packard dan Sun. Sekarang ini, banyak aplikasi Linux yang dapat digunakan untuk keperluan kantor seperti untuk spreadsheet, word processor, database dan program editor grafis yang memiliki fungsi dan tampilan seperti Microsoft Office, yaitu Star Office. Selain itu, juga sudah tersedia versi Corel untuk Linux dan aplikasi seperti MATLAB yang pada Linux dikenal sebagai Scilab. Linux bisa didapatkan dalam berbagai distribusi, sering disebut distro. Mengenal distribusi sistem operasi Linux. Siapapun dapat menginstal sistem Linux. Ia hanya perlu mengambil revisi terakhir dari komponen sistem yang diperlukan melalui situs FTP lalu dikompil. Pada awal keberadaan Linux, operasi seperti di atas persis seperti yang dilaksanakan oleh pengguna Linux. Namun, dengan semakin dewasanya Linux, berbagai individu dan kelompok berusaha membuat pekerjaan tersebut lebih mudah dengan cara menyediakan sebuah set bingkisan yang standar dan sudah dikompil terlebih dahulu supaya dapat diinstal secara mudah. Distribusi pertama mengatur paket-paket ini secara sederhana menyediakan sebuah sarana untuk memindahkan seluruh file ke tempat yang sesuai. Salah satu kontribusi yang penting dari distribusi modern adalah manajemen pengaturan paket-paket yang lebih baik. Distribusi Linux pada saat sekarang ini melibatkan database paket tracking yang memperbolehkan suatu paket agar dapat diinstal, di-upgrade, atau dihilangkan tanpa susah payah. Macam-macam distribusi Linux. Distro paling tua, dibuat oleh Patrick Volkerding. Ini mungkin distro Linux yang paling mirip Unix. Paket manajernya pakai DPKG dengan akhiran TGZ. Rilis pertama adalah Juli tahun 1993, rilis terakhir versi 10.2 performance-nya bagus untuk low-end komputer, kurang cocok untuk pemula, cocok bagi yang sangat terbiasa dengan Unix. Turunannya cukup banyak sekarang ada Vector. Distro paling lengkap, dibuat oleh Ian dan ceweknya Debbie Jadilan Debian.
Didukung oleh paling banyak hacker di dunia, paling banyak paket programnya. Paket manajernya pakai update, paket filenya *.deb. Paling cepat update-nya, tapi rilis stabilnya paling lelet rilis terakhir, SAJ, versi 3R1. Sebanyak 14 CD atau 2 DVD, source-nya sebanyak 15 CD, 3 DVD. Mendownload CD-nya dengan JitGo. JitGo ini akan mendownload paket-paket program dan membuat image CD-nya di komputer kita. Targetnya stabilitas distro, pemakainya kebanyakan advance user, untuk pemula kurang friendly, banyak tool yang harus diakses dari konsol. Saat ini banyak turunan dari Debian, contoh terkenal adalah Linux Live CD Nopix, Ubuntu. Pelopor distro Linux user friendly, dibuat oleh Alan Cox. Red Hat yang menciptakan paket manager RPM, saat ini ada paket manager Yup, dan upgrade untuk Red Hat. Targetnya untuk pemula sampai advance user. Red Hat juga yang membuat proyek Gnome. Turunannya banyak sekali, contohnya adalah Mandriva, Fedora Dell. Saat ini Red Hat fokus untuk komersial untuk enterprise Linux, sedangkan untuk komunitas ada Fedora. BTW sebenarnya orang-orangnya dia juga. Paket source dari Red Hat sebenarnya free, jadi banyak yang porting dari RPMS Red Hat menjadi distro lain, contohnya adalah CentOS, Tao, Whitebox. Distro ini dikembangkan di Eropa, Jerman tepatnya, target usernya pemula sampai advance, dulunya SUSE tidak menyediakan ISO image untuk di-download, jadi kalau mau install connect internet, download disketboot dan install langsung dari internet, maklum aja di Eropa jaringan internetnya udah kenceng sampai ke rumah. Saat ini SUSE dibeli oleh Novell, bekerja sama juga dengan Sun Microsystem, sehingga desktop default-nya Solaris 10 adalah Gnome. Baru-baru ini saja SUSE mengeluarkan versi OpenSUSE yang bisa di-download ISO image-nya. Distro paling user-friendly ini dikembangkan di Prancis, dahulu namanya Mandrake tapi karena ada masalah lisensi nama, kemudian ganti nama menjadi Mandriva setelah mengakuisisi Connectiva. Memakai paket Mamager RPM, dan oleh Mandriva dikembangkan menjadi Urmi. Target usernya pemula sampai advance, banyak dipakai untuk desktop. Yang baru pemula sungguh enak sekali pakai Mandriva, karena instalasinya mudah, pengenalan hardware-nya bagus. Default desktop-nya adalah KDE. Distro ini menyediakan compile di tempat. Artinya Anda bisa mengoptimalkan distro Linux untuk PC Anda. Pembuatnya, sorry lupa, pernah menjadi developer FreeBSD. Kemudian membuat paket manager yang mirip dengan FreeBSD untuk Gentoo. Sorry gue gak bisa komentar banyak, belum pernah install Gentoo soalnya. Distro paling asik deh, soalnya nggak perlu install ke harddisk, cukup masukkan CD-nya dan boot ke CD. Dikembangkan dari Debian, sehingga paket Debian bisa diinstal ke Nopix, bisa diinstal ke harddisk. Gunanya cukup banyak, misalnya untuk demo program, sarana belajar Linux dengan cepat. Bagi pemula yang takut install Linux lebih baik belajar pakai Nopix. Yang pembuatnya dari Jerman Klaus Noper. Distro baik hati, bayangin dia bagi-bagi CD gratis ke seluruh dunia. Pasti uangnya juga lumayan, terutama ongkos kirimnya. Dikembangkan dari Debian dan Nopix, ada dua versi Live CD atau install. Paket Debian bisa langsung diinstal di Ubuntu. Mengenal logo sistem operasi Linux. Logo Linux adalah sebuah pinguin. Tidak seperti produk komersil sistem operasi lainnya, Linux tidak memiliki simbol yang terlihat hebat. Melainkan Tux, nama pinguin tersebut, memperlihatkan sikap santai dari gerakan Linux. Logo yang lucu ini memiliki sejarah yang unik. Awalnya, tidak ada logo yang dipilih untuk Linux, namun pada waktu Linus pencipta Linux berlibur, ia pergi ke daerah selatan. Di sanalah dia bertemu seekor pinguin yang pendek cerita menggigit jarinya. Kejadian yang lucu ini merupakan awal terpilihnya pinguin sebagai logo Linux. Perbedaan mendasar dari sistem operasi Linux. Satu hal yang membedakan Linux terhadap sistem operasi lainnya adalah harga. Linux ini lebih murah dan dapat diperbanyak serta didistribusikan kembali tanpa harus membayar fee atau royalti kepada seseorang.
Tetapi ada hal lain yang lebih utama selain pertimbangan harga, yaitu mengenai source code. Source code Linux tersedia bagi semua orang sehingga setiap orang dapat terlibat langsung dalam pengembangannya. Kebebasan ini telah memungkinkan para vendor perangkat keras membuat driver untuk device tertentu tanpa harus mendapatkan lisensi source code yang mahal atau menandatangani Non-Disclosure Agreement, NDA. Dan itu juga telah menyediakan kemungkinan bagi setiap orang untuk melihat ke dalam suatu sistem operasi yang nyata dan berkualitas komersial. Karena Linux itu tersedia secara bebas di internet, berbagai vendor telah membuat suatu paket distribusi yang dapat dianggap sebagai versi kemasan Linux. Paket ini termasuk lingkungan Linux lengkap, perangkat lunak untuk instalasi dan mungkin termasuk perangkat lunak khusus dan dukungan khusus. Perbandingan Linux terhadap sistem operasi lainnya. Linux disusun berdasarkan standar sistem operasi POSIX yang sebenarnya diturunkan berdasarkan fungsi kerja Unix. Unix kompatibel dengan Linux pada level system call, ini berarti sebagian besar program yang ditulis untuk Unix atau Linux dapat direkompilasi dan dijalankan pada sistem lain dengan perubahan yang minimal. Secara umum dapat dikatakan Linux berjalan lebih cepat dibanding Unix lain pada hardware yang sama. Dan lagi Unix memiliki kelemahan yaitu tidak bersifat free. MS-DOS memiliki kemiripan dengan Linux yaitu file system yang bersifat hierarkis. Tetapi MS-DOS hanya dapat dijalankan pada prosesor x86 dan tidak mendukung multi-user dan multitasking, serta tidak bersifat free. Juga MS-DOS tidak memiliki dukungan yang baik agar dapat berinteroperasi dengan sistem operasi lainnya, termasuk tidak tersedianya perangkat lunak network, program pengembang dan program utilitas yang ada dalam Linux. MS Windows menawarkan kemampuan grafis yang ada pada Linux termasuk kemampuan networking tetapi tetap memiliki kekurangan yang ada pada MS-DOS. Windows NT yang juga tersedia untuk Digital Alpha selain prosesor x86. Namun Windows NT ini masih juga memiliki beberapa kekurangan yang telah ada pada MS-DOS. Waktu untuk menemukan suatu bug dalam suatu sistem operasi ini tak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Sistem operasi Apple untuk Macintosh hanya dapat berjalan di sistem Mac. Juga memiliki kekurangan dari sisi ketersediaan perangkat bantu pengembang development tool, dan juga kurang dapat secara mudah untuk berinteroperasi dengan sistem operasi lainnya. Apple juga telah memungkinkan Linux dapat dijalankan pada Power Mac. Bagian penting dalam kernel Linux. Kernel Linux terdiri dari beberapa bagian penting, seperti manajemen proses, manajemen memori, hardware device drivers, file system drivers, manajemen jaringan dan lain-lain. Namun bagian yang terpenting ialah manajemen proses dan manajemen memori. Manajemen memori menangani daerah pemakaian memori, daerah swap, bagian-bagian kernel dan untuk buffer cache. Manajemen proses menangani pembuatan proses-proses dan penjadwalan proses. Pada bagian dasar kernel berisi hardware device drivers untuk setiap jenis hardware yang didukung. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Apabila ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ataupun bisa searching di Google. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan, Kepala Allah saya mohon ampun. Sebelum saya akhiri presentasi ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk tetap saling menjaga kesehatan serta melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu, semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.